Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okipa Andriani. Saya dari IKM 10 semester 3 dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar penanggulangan bencana. Yang pertama, ada pengertian bencana alam. Bencana alam merupakan bencana yang diakibatkan oleh gejala atau faktor alam. Gejala alam merupakan gejala yang sangat alamiah dan biasa terjadi pada bumi. Tetapi, hanya ketika gejala alam tersebut melanda manusia atau kehilangan nyawa dan segala produk budidayanya, kepemilikan, harta, dan benda, kita baru dapat menyebutkannya sebagai bencana. Berikut ada beberapa pengertian tentang bencana menurut para ahli adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada dari Asian Disaster Reduction Center 2003 mendefinisikan arti bencana yaitu suatu gangguan serius terhadap masyarakat yang menimbulkan kerugian secara meluas dan dirasakan baik oleh masyarakat, berbagai material dan lingkungan alam, di mana dampak yang ditimbulkan melebihi kemampuan manusia guna mengatasi dengan sumber daya yang ada. Yang kedua, ada menurut UU RI nomor 24 tahun 2007. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengandung kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak fisiologis. Jenis-jenis bencana alam. Yang pertama ada klasifikasi bencana alam. A. Bencana alam geologis. Bencana alam ini disebabkan oleh gaya-gaya yang berasal dari dalam bumi atau gaya endogen. Termasuk dalam bencana alam geologis adalah gempa bumi, letusan gunung Merapi, dan tsunami. B. Tsunami. Tsunami adalah ombak yang sangat besar yang menyapu daratan akibat adanya gempa bumi di laut, tumbukan benda besar atau cepat di laut, angin ribut, dan lain sebagainya. Jenis gempa yang dapat menyebabkan tsunami. Yang pertama, gempa bumi yang berpusat di tengah laut dan dangkal mencapai 0-30 km. Yang kedua, gempa bumi dengan kekuatan sekurang-kurangnya 6,5 skala Richter. Yang ketiga, gempa bumi dengan pola sesar naik dan sesar turun. C. Gunung meletus. Berikut adalah berbagai tipe gunung berapi. Yang pertama ada gunung berapi kerecut atau gunung berapi strato. Yang kedua gunung berapi perisai. Yang terakhir ada gunung berapi maar. D. Angin puting beliung atau angin ribut. Angin puting beliung adalah angin dengan kecepatan tinggi yang berhembus di suatu daerah yang dapat merusak berbagai benda yang ada di permukaan tanah. Yang E. Tanah longsor. Longsor atau sering disebut gerakan tanah adalah suatu peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan asa, bantuan, atau tanah dengan berbagai tipe jenis, seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Pemanasan global atau global warming. Pemanasan global atau warming adalah adanya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Suhu rata-rata global pada permukaan bumi telah meningkat 0,74 kurang lebih 0,18 derajat Celcius selama 100 tahun terakhir. Yang pertama ada kekeringan. Kekeringan adalah kesenjangan antara air yang tersedia dengan air yang diperlukan. Sedangkan kondisi kering diartikan sebagai keadaan jumlah curah hujan sedikit. Kekeringan atau kemarau dapat timbul karena gejala alam yang terjadi di bumi ini. Kekeringan ini terjadi karena adanya pergantian musim. Yang selanjutnya ada siklus penanggulangan bencana. Yang pertama ada prabencana atau pencegahan lebih difokuskan kesiapsiagaan level medium. Yang kedua ada bencana.
Pada saat kejadian atau krisis, tanggap darurat menjadi kegiatan terpenting. Yang ketiga ada pasca bencana. Pemulihan dan rekonstruksi menjadi proses terpenting setelah bencana. Yang selanjutnya ada upaya-upaya penanggulangan bencana. Yang pertama ada mitigasi. Mitigasi dapat juga diartikan sebagai penjinak bencana alam, dan pada prinsipnya mitigasi adalah usaha-usaha baik bersifat persiapan fisik maupun non-fisik dalam menghadapi bencana alam. Yang kedua, upaya-upaya pencegahan bencana alam. Yang pertama, ada membuat pos peringatan, membiasakan hidup tertib dan disiplin. Yang ketiga, memberikan pendidikan tentang lingkungan hidup. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum